muda, saya Wayan Supatno, Pak Tani, mau olahraga. Ya, saya sukanya olahraga menjelang siang seperti ini supaya keringat total keluar. Kembali berbagi, topiknya merombak pola pikir. Kalau muda, tahun 1995 saya dinas militer di Rindam 1 Pematang Siantar Sumut sebagai dan tim keslap guru dan pelatih militer. Sibuk sekali, disiplin sekali. Saat itu saya suka beli buku dan hingga sekarang beli buku judulnya Merombak Pola Pikir. Dari buku itulah saya termotivasi, ya, lalu berani mengawali menjadi pelaku bisnis. Hingga detik ini buku itu bermanfaat nyata, ya. Isinya kurang lebih demikian, kaula muda. Pola pikir sangat berpengaruh terhadap tutur kata dan linear dengan tindak tanduk. Artinya kalau mau merubah tutur kata dan praktek lapangan harus merubah pangkalnya, yaitu pola pikir. Di sana dijelaskan bahwa ketika kita mau menjadi pelaku bisnis, pengusaha, entrepreneur, harus terlebih dulu mau merombak pola pikirnya. Karena di Indonesia 95% lebih berpola pikir konvensional, tidak berpikir beda. Syarat menjadi seorang pebisnis harus berpikir beda, harus berpikir terbalik, harus memakai otak kanan, sehingga butuh dirombak. Itu kata kunci. Contoh konkret, ketika kita menghadapi kesulitan, harus ditangkap bahwa di balik kesulitan sesungguhnya ada pesan. Di sanalah tempat peluang penelitian. Ketika ada sebuah ancaman, di sanalah ada pesan bahwa ada peluang usaha atau bisnis, ya. Yang dimaksud demikian, ketika kita melakukan sebuah proses kehidupan, usaha contohnya, sulit, berarti kita wajib meneliti untuk menemukan sebuah solusi melalui invensi yang dihilirisasikan, dikomersilkan, jadilah sebuah inovasi. Karena inovasi berasal dari hati nurani, ya, dihadirkan, dipasarkan untuk menjadi solusi konkret terhadap permasalahan masyarakat yang bersifat humanis, ya, bersifat kemanusiaan, bermanfaat. Itu. Kedua, ancaman. Ketika ada ancaman, contoh harga murah berlimpah, berarti di sana ada peluang untuk melakukan sebuah proses industri, diubah barang murah karena berlimpah menjadi barang mahal karena jadi produk langka dicari pasar. Itu kata kunci. Kedua, ketika kita tidak punya modal, pertanda bahwa kita harus mencari orang pemodal, ya, harus punya merek perorangan, sehingga diri kita harus merombak pola pikir supaya menjadi manusia terpercaya, dibangun karakter dan kapasitasnya sehingga dapat kapital. Itu. Tanpa karakter dan kapasitas, jangan berharap dapat kepercayaan kapital. Ya, itu contoh konkret dalam kehidupan saya. Dulu saya tidak punya modal,
tidak punya waktu karena saya dinas militer. Tidak juga punya karyawan. Tapi saya punya target harus punya laba katakanlah 10 juta per bulan. Tanpa modal. Solusinya saya harus memanage orang yang menganggur, saya berdayakan. Saya harus memanage aset orang, dagangan orang lain saya jualkan. Atau orang mencari barang, saya carikan barangnya. Sehingga menjadi transaksi dan pada akhirnya saya bisa numpang rezeki. Tuh. Berikutnya ketika harga buah naga jatuh, itu peluang untuk jadi bahan baku diubah menjadi tepung atau powder. Kita ekspor, ya, yang harganya hingga 1 juta per kilogram. Padahal buah naga harganya di Banyuwangi tidak lebih, waktu murah itu tidak lebih dari 3.000, gitu. Selanjutnya ikan sampah, ikan kecil-kecil. Banyak durinya tidak laku karena ikut terjaring. Kita tampung, saya ubah menjadi tepung dan pelet pakan ikan. Sehingga mereduksi biaya produksi. Ternak sapi saya, makannya limbah sawit, bungkel dan solid. Ya, saya ubah dengan biokonversi. Saya jadikan pakan sapi dan limbahnya sapi. Saya ubah dengan biokonversi, dengan biostream, hormat, organok, ya, bomak, supaya menjadi pupuk super duper untuk kebun saya. Sehingga terjadi proses ekonomi sirkular, nol limbah dengan biokonversi. Inovasi membumi. Semoga bermanfaat.